Nah, yang pertama kita bahas tentang definisi psikoanalisis klasik. Jadi, psikoanalisis klasik itu apa sih? Psikoanalisis klasik adalah sebuah teori yang menekankan pada dinamika perilaku manusia serta pentingnya pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa. Jadi, psikoanalisis itu juga disebut teknik yang khusus menyelidiki aktivitas alam bawah sadar. Sigmund Freud mengemukakan bahwa dalam kehidupan jiwa manusia terdapat 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, conscious atau sadar, yang kedua, preconscious atau disebut juga jembatan antara sadar dan tidak sadar, dan yang ketiga ada unconscious, yaitu tidak sadar. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam psikoanalisis klasik. Yang pertama tahap oral atau tahap dari sejak lahir sampai berusia 1 tahun. Tahap ini berlangsung pada masa bayi. Bayi ini sangat tergantung terhadap ibunya dari mulai mendapatkan makanan, air minum, kasih sayang, dan juga pada saat dirawat dan juga dilindungi dari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua ada tahap anal, yaitu usia 1-3 tahun. Pada saat usia ini akan mendapatkan pengalaman pertama yang menentukan tentang pengaturan suatu impuls atau insting dari luar. Yang ketiga ada tahap balik atau berusia dari 3 tahun sampai 5 tahun. Tahap perkembangan ini menjadi pusat dinamika perasaan-perasaan seksual dan agresif yang berkaitan dengan mulai berfungsinya organ-organ genetikal. Yang keempat ada tahap laten, yaitu usia 5 sampai awal pubertas. Masa ini adalah periode tertahannya dorongan-dorongan seks agresif. Masa ini mengembangkan kemampuannya bersublimasi atau sedang mengerjakan tugas-tugas sekolah, olahraga, dan juga kegiatan lainnya. Tahap latensi ini antara 6 sampai 12 tahun atau masa sekolah dasar. Dan yang terakhir ada tahap genital atau kelamin, atau ini disebut juga dengan masa remaja. Pada masa ini, sebagian dari cinta diri atau narsisme disalurkan ke pilihan-pilihan objek yang sebenarnya. Berikut adalah contoh kasus psikoanalisis klasik. Dalam kasus ini, pandangan psikoanalisis yang menyebabkan seseorang menjadi lesbi atau homoseksual. Lahirnya psikoanalisis klasik awalnya ditolak, dicaci, dan juga akhirnya diagungkan. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1940. Freud mengambil metode Breuer mengenai hipnotis untuk menangani pasiennya, tetapi akhirnya tidak memuaskan dengan menggunakan hipnotis tersebut dan akhirnya menggunakan asosiasi bebas. Kritik terhadap Sigmund Freud sebagai bapak psikoanalisis lebih didasarkan pada metodenya yang dianggap tidak baku, subjektif, dan jumlah klien sedikit dan semuanya pasien klinis atau penderita gangguan jiwa. Tujuan konseling psikoanalisis klasik yang pertama menjadikan hal-hal yang tidak disadarinya menjadi disadarinya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada klien menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Yang ketiga, membantu klien menata kembali struktur watak dan kepribadian klien. Dan yang terakhir yaitu rekonstruksi kepribadian. Terakhir yaitu psikoanalisis menyajikan teori mengenai cara individu berfungsi di dalam hubungan personal dan di dalam masyarakat. Selanjutnya ada kekurangan dari teori psikoanalisis klasik. Yang pertama, terlalu banyak menekankan kepada anak-anak dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Yang kedua, psikoanalisis itu secara klasikan lambat dan susah dipelajari. Dan yang ketiga, data penelitian empiris kurang banyak mendukung sistem dan konsep psikoanalisis.